Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bicara masalah akhlak. Pada pertemuan pertama ini kita akan melihat apa itu sebetulnya akhlak, seberapa penting kedudukannya tentunya dalam syariat Islam. Akhlak ini bahasa Arab aslinya. Ia berupa kalimat jamak plural, berasal dari tunggalnya khuluq namanya. Tunggalnya namanya khuluq. Seperti ayat yang memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam khuluq. Jadi kalau bahasa Indonesianya akhirnya menjadi satu istilah, yaitu akhlak. Tapi dalam bahasa Arabnya akhlak itu jamak, tunggalnya khuluq. Lalu apa makna akhlak? Kita pakai istilah Indonesia. Ya. Apa makna akhlak? Hah? Apa, Pak? Akhlak kalau kita menilai budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Ya. Khuluq dalam bahasa Arab itu sebetulnya lebih pasnya itu perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku itu tindak tanduk istilah itu. Perbuatan, sikap. Terlepas itu baik atau buruk. Sikap kita. Sikap ini bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan fisik. Ya. Sekali lagi, akhlak itu perilaku, sesuatu yang muncul dari diri kita. Ya, perilaku itu sesuatu yang muncul dari diri kita. Berarti itu bisa berupa ucapan, ya, bisa berupa perbuatan. Para ulama menyebutkan ruang lingkup. Ruang lingkup ini kaitan, ya. Akhlak ini dengan siapa? Sebagian ulama memberikan ruang yang lebih luas. Sebagian lagi memberikan ruang yang kecil. Yang memberikan ruang yang luas, akhlak ini ada kaitan akhlak seseorang pada Allah, akhlak seseorang terhadap dirinya sendiri, akhlak seseorang terhadap sesama. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Ada lagi para ahli tafsir yang membahasakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak terhadap sesama. Seperti komentar Imam Ibnu Katsir rahimahullah
ketika beliau menjelaskan ayat di surat Al-Hujurat itu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah akhlak, adab. Akhlak atau bahasa lain yaitu adab. Akhlak kepada Allah, dan ini pun akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakupannya akhlak itu sebetulnya luas, ya. Bukan sekedar akhlak kepada sesama. Dari konteks luas ini kita bisa lihat kalau dalil pada ayat-ayat yang ada di surat Hujurat, Pak. Kalau kita perhatikan ayat yang di surat Hujurat diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan klasifikasi pengelompokan yang tadi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah. Mendahului Allah. Ini akhlak sama Allah. Akhlak sama Rasulullah, kelanjutannya baina yadaillahi wa rasulih, itu akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suaramu di atas suara Rasulullah. Wala tajharu lahu. Jangan pula suaramu itu tinggi. Jangan meninggikan suaramu, jangan mengeraskan suaramu melebihi suaranya Rasulullah SAW. Seperti layaknya kamu berbicara dengan teman kamu. Bicara dengan teman Anda, suaranya, nadanya tinggi, suaranya keras. Kalau sama Rasulullah jangan begitu. Dampak buruknya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akibatnya amal ibadah kamu semua gugur nanti. Nah, Ibnu Katsir sekali lagi mengatakan ini adalah adab bersama Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Dan juga beliau jelaskan di situ adab terhadap Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Ini pembahasan yang menarik dan panjang. Ya. Akhlak terhadap sesama tentu pada ayat yang setelahnya yang ada di surat Al-Hujurat itu seperti ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu meledek, menghina, merendahkan orang lain. Bisa jadi mereka yang diledek itu lebih baik daripada kalian, lebih baik dari yang meledek, dan seterusnya. Ayat-ayat ini yang berbicara tentang adab-adab terhadap sesama muslim. Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW pun mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Apa khuluq dari? Akhlak. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik. Lihat, Rasulullah mengatakan al-birru, kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-bir, kebaikan ini? Yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu adalah akhlak.
Mata saya gatal banget. Ada tisu. Ya. Jazakallah khair. Syukran. Ya. Rasulullah SAW mengatakan albir, kebaikan. Bir itu kalau terjemahnya kebaikan. Itu akhlak. Sedangkan di surat Al-Baqarah Allah jelaskan bentuk-bentuk kebaikan. Saya ajak berpikir Anda bahwa akhlak itu ternyata cakupannya luas ya. Di Al-Baqarah Allah sebutkan bentuk-bentuk albir, kebaikan. Contoh, laisal birru bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra. Bukanlah kebaikan itu Anda memalingkan wajah ke kanan kiri, timur ke barat. Tapi kebaikan itu apa? Nah, disebutkan bentuk-bentuk albir, kebaikan. Man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Albir itu rukun iman. Kan gitu kan? Iman kepada Allah, malaikat, hari akhir dan seterusnya, rukun iman. Pun disebutkan di situ setelahnya apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakat dan sebagainya. Berarti rukun Islam. Lalu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, apa? Menepati janji ketika mereka sudah berjanji, berarti dengan sesama manusia. Iman kepada Allah itu ternyata kebaikan, dan kebaikan disebut sebagai akhlak. Nah, kalau kebaikan akhlak itu iman, berarti iman itu adalah akhlak kita kepada kepada Allah. Mendirikan sholat, zakat, rukun Islam, berarti itu akhlak kita kepada Allah. Faham sampai sini, Pak? Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Hah? Kesimpulan beriman kepada Allah dan bagian dari akhlak. Anak ada buku di jok motor aneh. Ya. Hari ini cuman ada buku, nggak ada makanan. Biasanya kalau pengajian ibu-ibu itu ada aja sekresek, 2 kresek ibu-ibu. Di apa? NMAX ya, ambil 3-4 biji buku ada di situ. Nah, jadi iman, mendirikan sholat, melakukan rukun Islam itu bagian dari akhlak, Pak. Akhlak kepada Allah. Sekarang akhlak sama Rasulullah apa? Mengikuti Rasulullah, uswah hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indah walam yusalli alai. Orang bakhil, pelit itu namaku disebutkan tapi dia tak mau bersolawat. Berarti dia tak punya akhlak sama Nabi, Pak. Tak punya akhlak. Kalau menurut para ulama ahli hadis seperti Imam Malik, ketika hadis Rasulullah dibacakan, Anda tak menyimak dengan baik dan ngobrol sendiri, berarti Anda tak berakhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dibacakan hadis Nabi, Anda ngomong sendiri, berarti termasuk dari kata la tarfa'u aswatakum fawqa sauti Nabi. Sampai seperti itu para ulama mana. Jangan mengangkat suaramu melebihi suaranya Rasulullah. Kenapa? Ini suara Nabi lagi dibaca hadis. Jadi ulama dulu kalau baca hadis itu, Pak, ka'anna ala ru'usina tayr, kata para sahabat, para bin Azib. Nabi kalau ceramah, kepala kita itu kayak ada burungnya. Artinya apa? Apa maknanya? Benar-benar mereka itu menyimak, dengar, mereka menyimak sekali. Nah, ini gambaran tentang akhlak. Sampai di sini paham, Bapak? Paham ya? Paham belum? Belum? Paham.
Ini cakupan secara umum. Kita kerucutkan lagi. Kalau kita bicara akhlak kepada Allah, maka seringkali secara keilmuan. Secara keilmuan. Ini masuk dalam ranah apa? Secara keilmuan, bicara akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Rasulullah. Secara keilmuan masuk ranah apa ini, Pak? Apa? Akidah, tauhid. Ya kan? Tauhid, kita belajar rukun iman. Belajar kita tentang syahadat sama Rasulullah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan syahadat kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ranahnya ke situ, ke secara keilmuan. Maka tersisa sekarang akhlak kepada berapa? Sesama. Ini secara keilmuan masuk dalam, anak kasih buku ente perhatian. Fadhal. Ya. Secara keilmuan, akhirnya ini yang disebut dengan istilah akhlak atau muamalah. Paham, Pak? Kalau muamalah lebih luas lagi nanti. Muamalah lebih luas. Secara keilmuan, saya ulangi, ini yang disebut dengan istilah akhlak. Yaitu apa? Perilaku kita, ilmu yang membahas tentang perilaku kita dengan sesama. Ya. Oke. Kemudian contoh di surat An-Nisa. Perilaku dengan sesama ini disebut oleh Allah lebih mengecil kalau itu berkaitan dengan suami istri. Sebut dengan apa? Kalau suami istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Nanti kalau suami istri disebut apa? Muasyarah atau al-ishrah. Kalau di buku kitab-kitab akhlak disebut adabul ishrah. Adab dalam suami istri rumah tangga. Nanti di bulan April ada seminar khusus suami, istri nggak boleh ikut. Di Kelapa Gading, yang mau ikut daftar. Terbatas dari pagi dari jam 8 sampai zuhur. Ya. Khusus buat suami, tok. Istrinya nggak boleh ikut. Ya, kenapa? Kita mau masak nih suami, kita rumat suaminya. Oke, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah. Mohon maaf orang tuanya ya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Apa yang dimaksud? Ibnu Katsir mengatakan dengan ucapan dan perbuatan. Berarti apa? Mengatur hubungan baik suami dengan istri. Kalau bahasa Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah kamu kepada istrimu dengan cara yang baik. Kan? Mengatur hubungan suami dengan istri. Ini akhlak, Pak. Oke, paham Pak sampai sini? Kemudian, yang kedua, ini waktu mepet, waktunya sempit. Pijakan orang belajar akhlak dari mana? Tentu kalau kita belajar apapun berkaitan dengan kehidupan seorang muslim, maka kita akan kembali kepada
Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Belajar akhlak, kita akan kembali kepada Quran. Bukan kembali kepada apa yang mereka sebut dengan tasawuf. Kalau kembali kepada tasawuf, akhirnya kita kembali kepada sesuatu yang didasarkan atas prinsip kasyaf, perasaan, kelompok akhirnya bicaranya. Kita akan bicara akhlak dari mana? Dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama salafus salih. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya kan, yang di surat An-Nahl itu kan ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk apa? Al-adl, bersikap adil. Ihsan, berbuat kebaikan. Dan seterusnya. Wa ita'i dzil qurba, memberikan sesuatu kepada orang yang punya hubungan kerabat, melarang kemungkaran, ucapan kotor, baghi, pelacuran. Ini akhlak, Pak, semuanya. Pijakan akhlak adalah Al-Quran. Poin berikutnya. Apa mungkin sebuah pohon itu akan melahirkan sebuah buah manis tanpa pun memperhatikan akarnya, Pak? Atau bahasa lebih mudah, apakah mungkin buah itu ada tanpa pohon? Hah? Ada. Buah itu pasti ada buah, ya ada pohonnya, Pak. Kan gitu kan? Ada buah, ada pohon. Sekarang saya tanya kepada kalian, akhlak itu kan tadi sikap kita, ucapan dan sikap. Apakah muncul dari diri seseorang itu tahu-tahu sikap yang baik? Apakah sikap baik itu muncul begitu saja? Spontanitas? Apakah perbuatan, sikap, ucapan buruk itu muncul begitu saja? Sama dengan pertanyaan, apa iya buah itu ada dengan sendiri, ada tanpa adanya pohon? Nggak mungkin. Berarti akhlak itu dari mana, Pak, munculnya? Ini yang harus kita paham, Pak. Kita ngajak orang berakhlak, menyuruh orang punya akhlak dan sebagainya. Tapi kita tak melihat akar permasalahannya. Nggak mungkin perbuatan baik itu tahu-tahu muncul begitu saja, Pak. Nggak mungkin perbuatan buruk itu akan muncul begitu saja. Ya kan? Saya ambil contoh lagi. Orang-orang kafir itu mengatakan yang di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabi sa'ir. Andai kami dengar, andai kami berpikir, maka kami tak akan menjadi penghuni neraka. Apa maksudnya? Hubungkan dengan hadis Nabi yang mengatakan ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah di tubuh Anda ada segumpal
Daging ya. Mudghah, segumpal daging. Kalau ini baik, maka semua baik. Apa yang dimaksud semua baik? Rasulullah menyebutkan al-jasad, tubuhmu baik semua. Tubuh kamu baik semua, Mas. Tubuh Anda baik semua. Tapi kalau hatinya itu rusak, maka tubuhnya rusak semua. Ya. Pertanyaan. Dari mana diperoleh multivitamin untuk hati itu? Lewat mana vitamin hati biar sehat itu, Mas? Hah? Dari pendengaran. Terus lihat Al-Quran tadi tentang orang kafir. Andai kami dengar, kami nggak akan jadi penghuni neraka. Para ulama tafsir ada yang komentar apa? Ini adalah media, alat-alat yang dipakai untuk memberikan kontribusi kepada hati. Ya, saya ajak berpikir lagi Anda di surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la. Orang kafir mau kamu apain tetap nggak akan beriman, Mak. Kenapa? Lihat, pintu-pintunya ketutup. Khatamallahu ala, ditutup hatinya. Kenapa hatinya tertutup? Karena sudah tidak ada kontribusi apapun, nggak ada yang bisa memberikan masukan kepada hati. Khatamallahu ala qulubi wa ala absarihim ghishawa. Telinganya ditutup sama Allah, matanya ada ghishawa, ada penutup. Ya kan? Matanya ini ada penutup. Dari apa? Dari kebaikan. Ada yang masuk ke hatinya? Tidak ada. Bayangin kalau ruangan kita ini tertutup semua, nggak ada jendela sama sekali. Apa yang terjadi di dalam? Sebagus-bagusnya rumah kalau seperti itu ya habis, Pak. Bayangkan kalau itu hati, apa yang terjadi? Akhirnya hatinya sakit. Fi qulubihim maradun, hatinya sakit, Pak. Al-Quran tidak masuk ke telinganya, dia nggak dengerin Quran, sehingga hatinya tidak ada menu Al-Quran. Otak pikirannya tidak diisi dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Matanya tak diisi dengan penglihatan yang baik. Akhirnya hatinya sakit, terisi dengan syubhat, kotoran-kotoran. Syubhat itu kan kerancuan berpikir. Maka lahirlah syahwat, dorongan kejahatan, hitam. Muncul dari perilaku dan ucapan dia apa? Akhlak yang baik, Pak? Enggak, Pak. Muncul apa? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Akhirnya hatinya qalbun mayyit, hatinya pun hati mati, Pak. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka itu keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Lalu perilakunya kayak apa? Hah? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka kayak binatang, Pak. Bahkan lebih ganas dari binatang. Itu perilakunya dia. Saya kasih tahu lagi ayat Al-Quran. Ini bukan saya loh, Pak ya. Kita pelajari ayat Al-Quran. Kita lihat lagi di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Orang kafir tadi kita lihat ya sudah ketutup semua hatinya, saat mati hitam hatinya, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun di surat Mutaffifin. Sungguh hati mereka itu ron, tahu ron Pak? Ron itu hitam pekat, hatinya itu hitam Pak. Kenapa? Makanu yaksibun, buah dari perbuatan mereka sendiri. Tutup telinga, semua pintu-pintu yang ke hati ketutup semua, hitam hatinya, keras. Akhirnya ketika hati mereka keras, ulaika hum syarrul. Tahu artinya baria apa? Apa baria? Baria itu makhluk hidup, bukan manusia. Berarti terjemahannya apa Pak? Ulaika hum syarrul. Terjemahannya apa? Sesungguhnya mereka manusia, orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Imam Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan jilid 9, beliau bilang apa? Orang kafir lebih buruk dari binatang ternak. Ini bukan omongan saya, omongan Al-Imam Muhammad Amin bin Asy-Syanqiti di Adwaul Bayan. Kenapa Pak? Karena hatinya lebih keras dari batu Pak. Ya. Kebalikan orang beriman, ya kan? Orang beriman apa? Di surat Al-Anfal itu apa? Yang ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Qur'an apa? Kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Disebut nama Allah takut Pak. Takut apa? Takut diadab. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bergetar hatinya Pak. Maka lahirnya apa? Mereka punya sikap perilaku yang berserah diri kepada Allah Pak. Maka orang yang seperti ini apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingatlah kalian. Mengingatkan itu manfaat buat orang yang beriman. Kenapa? Berarti orang beriman itu gampang diingetin Pak. Jadi orang beriman itu perilakunya kelihatan. Makanya di Al-Bayyinah apa? Ulaika hum khairul bariyah. Jadi kesimpulannya apa Pak? Akhlak ini. Ya? Ayo, bukan pengertian. Berarti akhlak ini munculnya dari mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih buku. Iman itu dari hati. Ya, barakallahu fiik, ana kasih hadiah. Fadhal. Ini buku kisah menjelang Rasulullah wafat. Barakallahu fiik. Jadi iman itu dipengaruhi oleh hati. Iman Pak dipengaruhi oleh iman. Tak mungkin orang yang imannya nggak ada, nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, terus akan muncul buah yang besar. Muncul?
Enggak. Apa buktinya? Buktinya hadis Rasulullah SAW yang ada di riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisa'ih. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hah? Subhanallah, lihat ya. Orang beriman yang paling sempurna, akmal, paling sempurna imannya, berarti semakin baik akhlaknya dia. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini pembahasan luar biasa. Munculnya iman, munculnya akhlak itu didorong oleh iman dia, Pak. Kalau hatinya sehat, kan hati itu dibagi menjadi hati apa? Qalbun sahih, hati yang sehat, hati sakit, sama hati yang apa tadi? Mati, Pak. Akan dipengaruhi ini. Kalau hatinya itu sehat, maka kira-kira keluar kata-kata dari mulutnya apa? Ambil contoh sederhana. Motor mobil Anda bersih, Pak. Suaranya gimana? Masa motor hatinya itu kotor, tapi suaranya lembut? Ada? Mimpi. Kalau ada pun ilmu pedagang. Ilmu pedagang mobil, apa? Diakalin. Biar ketika waktu pembeli datang di starter lembut ya. Padahal mesinnya rusak gitu. Ya kan? Kok tahu, Mas? Saya pedagang, Ustadz. Di Blok M ini ceritanya. Saya tahu, Ustadz. Kenapa? Di starter itu bunyi halus asli atau halus-halusan orang halus. Ini ya saya pedagang, Ustadz, saya tahu katanya. Jadi lipstick, Pak. Ini contoh sederhana sih. Nah, lalu ini baru pengantar berarti gimana caranya agar akhlak kita ini mulia, Pak? Belajar tauhid, belajar akidah. Dari tauhid, dari akidah akan muncul amal ibadah. Dari amal ibadah akan muncul perilaku akhlak ini. Kan? Saya kasih contoh lagi, contoh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal fuhsh itu apa? Fuhsh itu apa? Al-fuhsyu itu artinya nih mulut, Pak. Mulutnya kotor. Ngomongnya kasar. Kotor mulutnya. Mungkar perbuatannya. Ucapan kotor, perbuatannya mungkar bisa hilang dengan apa? Sholat. Semua sholat akan melahirkan begini? Enggak. Sholat yang mana? Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Mas, sholat itu berat. Kecuali orang khusyuk akan menikmati nikmatnya sholat. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu sama Allah nanti. Berarti orang yang sholatnya benar-benar khusyuk siapa? Yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, Pak.
Kembali lagi kemana berarti? Iman. Imannya tinggi, sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk, mulutnya lembut. Perbuatannya baik. Lah kalau mulutnya ember, comberan, perbuatannya kasar, berarti sholatnya salah-salah. Atau kakak sholat. Ya kan? Berarti imannya bolong. Contoh, ketika orang sholat, hadis sahih riwayat Imam Tabrani, ketika orang sholat, malaikat itu berbicara, Qumu ila niranikumul lati awqattumuha fa'atfi'uha. Wahai anak Adam, bangkitlah kamu, pergi ke api yang telah kalian nyalakan pada diri kalian, matikan api itu. Berarti orang sholat itu sedang mematikan api yang di tubuhnya, Pak. Fa idza shalla subha faqad ghasalathu. Jika dia sholat subuh, maka dia telah mematikan api yang ada dalam tubuhnya. Tahtarikun, tubuh kamu kebakar loh nanti. Tubuh kamu kebakar. Kalau kamu sholat subuh, maka kamu telah memadamkan api itu. Berarti kalau kakak sholat, api tok, Pak. Berarti kalau orang nggak sholat, imannya 14 angin. Kalau tubuhnya banyak apinya, apa ia bertutur kata yang baik? Apa ia sopan sama istrinya? Apa ia baik sama orang lain? Faham sampai sini, Pak? Terakhir, udah isya. Mengukur orang itu baik, punya akhlak dari mana? Lihat dia sama istrinya, Pak. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini khairukum linisa'i. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sama istrinya. Kata beliau apa? Anda ingin melihat seseorang baik atau tidak, lihat dia dengan pasangannya. Kalau sama istrinya baik, Pak, berarti sama Anda insya Allah baik. Kalau sama istrinya kakak baik, lalu sama Anda baik. Kenapa? Kayak harimau yang lagi show di taman safari. Saya nanya sama pawangnya, bener, saya nanya sendiri. Pawangnya saya samperin, Pak, kok bisa nih harimau nurut, Pak? Ini di luar naruh nih dia. Ketawa dia. Kenapa? Lawang saya bawa daging, Pak. Ini kan mana? Ini kantong saya ini kan daging, Pak. Si perempuan yang bawa elang, ya kan? Kok bisa elang itu nurut sama dia? Di balik tangannya ini ada daging segar, Pak. Jadi kalau ada orang baik sama Anda, sedangkan dia kakak sholat, kakak ini, kok baik sama Anda? Anda punya daging segar. Ya kan? Ada udang di balik peyek, Pak. Nah, contoh nih, saya ambil contoh sederhana. Perempuan atau kita nih. Kita aja deh kan dominan laki-laki. Telepon sama temannya di rumah. Wah, ketawa. Enak ngomongnya. Telepon mati ngomong, lo masa berubah ngomongnya. Kok bisa, Pak? Ya kan? Berarti ini orang menyimpan kemunafikan, Pak. Kalau kita punya sifat ini, berarti kita ada kemunafikan, Pak. Bolong hati kita. Kita kamuflase packagingnya aja. Inilah pentingnya akhlak dalam kehidupan. Jadi akhlak itu cerminan masyarakat. Apakah masyarakatnya masyarakat muslim beriman sejati atau tidak? Dilihat dari mana? Dari manajemen lampu merah di tengah jalan. Itu cerminan akhlak orang in Jakarta.
Pengen tahu akhlak dia, lihat lampu merah. Itu akhlak asli, Pak. Kenapa? Tak ada kecap nomor 2. Semua pengen di depan. Dia kagak peduli. Ini hak saya, ini bukan hak saya. Main gue pikirin. Anda disalahkan. Pak, mangga. Minggir sana masih luas. Anda disendul, ngamuk. Padahal Anda salah, ini bukan jalan kamu, Mas. Anda nutup jalan orang, mau pikirin. Nggak tahu. Ya kan? Ya kayak gitu. Ya kan? Sudah. Gonggong terus akhirnya, Mas. Sudah, lampu merah ngomong. Kita, ya Allah. Tapi kadang-kadang kita kebawa dengan arus lampu merah, Pak. Ya kan? Ya berarti iman kita ini masih goyang ke bawah. Kadang konsisten. Habis pengajian konsisten terus. Besok pagi berangkat kantor, enggak, tetap pengen nomor 1 juga. Kan? Nah inilah kami memberikan gambaran bahwa akhlak cerminan masyarakat. Akhlak cerminan suami istri keluarga Anda. Akhlaknya begitu, berarti itulah gambaran dari iman dia. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat di ibadah-ibadah yang lain, itu kerap kali Allah kaitkan pula dengan akhlak ini, dengan perilaku ini. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Ibadah apa yang dihubungkan oleh Allah? Ambil puasa. Sering kalau kultum Ramadan, apa isinya? Dihubungkan puasa dengan akhlak ini. Hah? Jujur. Seperti apa? Mesti orang puasa dikaitkan dengan ini. Siapa yang hafal hadisnya? Kaitnya puasa dengan ucapan. Ayo, siapa yang hafal? Maknanya aja nggak apa-apa. Itu kalau puasa Ramadan diulang-ulang gitu. Hah? Hah? Jujur, orang yang tak apa? Hubungan sama puasa, dengan pahala puasa. Gimana, Pak? Ya, orang yang man aftara sa'iman, ya kan, kana lahu ka ajri sa'iman. Orang yang beri makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala. Berarti itu mengajarkan kita prinsip akhlak apa? Kedermawanan, ya kan? Nah, masih ada 2, Pak. Ada lagi puasa atau haji. Allah akan terima haji seseorang jika dia tidak melakukan ini apa? Apa? Perkataan sia-sia. Rafath, terus fasik. Siap man hajjal baita walam yafsuq walam yarfuth raja'a ka yaumin waladathu. Apa orang yang haji lalu dia lam yarfuth, apa yarfuth itu? Rafath, apa rafath, Pak? Perkataan kotor. Perkataan kotor dan tak berbuat kefasikan, maksiat, maka dia pulang dosanya diampuni semua. Dia kaitan erat. Begitulah akhlak. Jadi tak mungkin kita ini menyuruh orang bermoral kalau istilah kita. Ngajak orang punya moral, punya etika. Sedangkan dia imannya
Ada. Ibadahnya kosong, bolong-bolong. Terus kita suruh dia bermoral, nggak bisa. Bermoral dari mana? Ngelihatnya dari negeri Hong Kong sana, Pak. Ya kan? Kalau ngelihat dari Makkah nggak bisa, Pak. Mampet, Pak. Kalau dilihat dari Hong Kong bisa, Pak. Tapi kalau dilihat dari Makkah bisa. Nggak bisa, keputus dia. Mampet sudah. Jangan bicara moral sama orang yang tidak ada iman dan tauhid dan akidah. Jangan bicara moral sama orang yang tak ada ibadah kepada Allah. Ya, ini pembahasan kita. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak tadi jawab terus, Pak. Saya kasih, Pak. Mohon maaf, tangan kiri, Pak. Maaf, tangan kiri. Ini buat imam kita satu. Fadhol. Maaf, tangan kiri. Silakan. Dikatakan bahwa salah satu parameter akhlak manusia itu laki-laki yang sudah mempunyai istri. Bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana Yang belum nikah, bagaimana orang yang tidak belum istri? belum istri. Ya biar beristri. Ya beri. Tentu kalau yang ini, kalau yang belum beristri gimana? Ya dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan saudaranya. Dengan saudaranya, dengan orang tuanya bagaimana? Khususnya orang tuanya, bagaimana dia dengan orang tuanya? Bagaimana dengan ibunya, ayahnya? Ya, ada lagi tadi? Fadhol. Tadi kaitan anak dengan iman dan ibadah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz, ada beberapa orang yang non muslim tapi terkenal dengan keluhuran akhlaknya gitu, Ustaz. Ya. Itu gimana, Ustaz? Orang non muslim terkenal dengan akhlaknya. Penilaian ini penilaian terlalu berlebih-lebihan. Penilaian berlebih-lebihan. Oke, sekarang kita cari mereka non muslim yang dianggap baik itu sisi mana? Sisi mana? Nggak ada. Pak, Bapak yang dari Inggris, ayo sisi mana, Pak? Antum jangan nengok-nengok, ayo Pak. Bapak kan dari Perancis kan, Bapak kan sisi mananya, Pak? Ayo. Nggak ada, Pak. Ada. Orang kita ngelihat orang barat tuh, orang barat. Sisi mana? Kalau naruh sendal rapi. Kalau di loket antri. Kalau di jalan lampu merah berhenti rapi. Cuman ini doang. Anda ngelihat? Bersih kita bersih, Pak, lingkungan kita alhamdulillah. Lo TV aja yang nyorot bak sampah ya kotor, Pak. Tolak ukur apa mereka menilai orang barat itu lebih berpunya moral? Tolak ukurnya sendal jepit. Nah, kalau Anda tolak ukur sendal jepit, saya setuju. Kenapa? Memang kelas sendal jepit. Ya kan? Anda kelas sendal jepit. Tolak ukur apa? Loket. Ya memang Anda kelas loket, Pak. Apa? Fulus. Tolak ukurnya apa? Minum-minuman keras itu yang Anda bilang punya moral? Coba pakai angka statistik data yang bersifat pasti. Kriminalitas tertinggi di dunia di mana, Pak? Hah? Di Arab Saudi? Di kota Makkah, Madinah? Di mana, Pak? Barat, Pak. Di Amerika, Pak. Meksiko, sana, Pak. Di Amerika, di barat. Lalu terus dari mana dia mengatakan akhlaknya baik itu? Hah? Media mainstream. Kan dibohongi sama media. Al-Quran udah bilang, Pak. Kita bicara orang munafik, kan Al-Quran bilang di surat Al-Munafikun,
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalian kalau melihat orang-orang munafik Abdullah bin Ubay di Makkah, penampilan fisiknya kalian akan takjub dengan penampilan fisik Abdullah bin Ubay. Kalau kalian melihat, mendengar Abdullah bin Ubay berbicara, dengerinnya sambil ngeces-ngeces, Pak. Terus kita bilang Abdullah bin Ubay hebat. Ka'annahum khusyubum musannada. Mereka itu ibarat kayu-kayu yang nempel di tembok, Pak. Hiasan. Itu kayu nempel di tembok. Kamu bilang baik, tempelan, Pak. Pajangan, tempelan itu, Pak. Kita orang beriman berpegang dengan hadis Nabi, apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak melihat tempelan-tempelan itu. Allah melihat pada iman, hati dan amalnya. Sekali lagi, yang berbicara dengan propaganda itu siapa? Orang yang hatinya marat, sakit, Pak. Dan orang yang hatinya mati. Dia tidak bisa melihat mana yang baik. Tidak bisa mencium aroma wangi, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap hari dibantar gebang. Jadi yang wangi ya itu. Ya kan? Yang wangi itu. Ya, setiap hari dibantar gebang kok. Yang paling wangi ya itu. Sudah. Ya, memang hatinya sakit. Dia nggak pernah ngelihat yang lain. Nah, itulah jawaban. Terakhir, kalau ada lagi, ya. Ini dulu, yang ini dulu tadi. Ya. Perbedaan atau batas-batas hak seorang muslim terhadap non muslim, apa bedanya batas-batasnya? Dan kalau sama, kenapa? Ya, pertama, apa akhlak seorang muslim kepada orang kafir? Pertama, qad badat bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ya, permusuhan dan kebencian itu sudah ada jelas bagi kita dengan orang kafir. Apa itu? Hati. Hati kita harus benci sama orang kafir, Pak. Harus itu namanya wala dan bara. Kita berlepas tangan harus benci. Dan kita harus meyakini bahwa orang kafir itu kafir. Bahwa mereka itu kafir, harus. Kalau tidak, iman kita rontok, Pak. Kan para ulama bilang apa? Ada 10 pembatal iman. Apa? Tidak mengkafirkan orang kafir. Atau meragukan kekafiran mereka. Menganggap benar apa yang ada pada diri mereka. Bahaya, Pak. Bisa luntur iman kita, Pak. Ya kan? Harus yakin dalam diri kita bahwa mereka yang non-muslim itu kafir. Kita benci Pak, karena kekafiran mereka. Satu. Lalu sikap kita kalau ketemu dia apa? Lu kafir, tonjokin aja. Begitu, Pak? Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Lihat ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Sufyan di malam penaklukan kota Makkah. Ya kan? Yang dibawa oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Diapain sama Nabi? Dibawa ke tendanya, suruh masuk di dalam tenda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk diajak ngobrol sama Rasulullah, didakwain sama Rasulullah. Sampai mulai malam beliau bilang sama Abbas, wahai Abbas, biarkan dia istirahat di tendamu. Kalau tenda Rasulullah nggak mungkin istirahat di tendamu. Tetap dihargai dia. Besoknya datang lagi, duduk lagi, didakwain lagi. Lihat akhlak Nabi. Ketika perang Khaybar, ini lagi perang Muslim Rasulullah dengan Yahudi. Di dekat Rasulullah ada orang Yahudi anak muda lagi mengembalakan kambing. Diapain sama Rasulullah? Didiemin. Kenapa? Kamu tidak berperang? Kamu lagi mengembala kambing, kita nggak boleh memusuhi dia. Yang kita perangi siapa? Orang yang memerangi kita. Dia mengembala kambing, Pak. Dia datang menemui Rasulullah.
Wahai Muhammad, kamu ini ngajarin apa sama mereka hingga mereka memiliki kekuatan yang seperti itu? Kan nonton dia kan. Saya mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa. Itu yang kamu ajarkan? Iya. Kalau gitu biarkan saya masuk Islam. Loh, gampang amat Pak. Lihat dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah inilah sikap. Tapi kita benci dia Pak. Kita harus benci dalam hati kita. Lakum dinukum. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.